Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan juga adik-adik. Pada pagi hari ini kami juga ingin menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari dan juga rekan-rekan yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Yang pertama, kita boleh mengecek handphone kita untuk bisa ditaruh di mode silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Lalu kami juga menyarankan Bapak Ibu bisa membawa Alkitab dalam bentuk fisik supaya handphone dapat dimatikan selama ibadah. Mohon perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk warta berikut ini. Yang pertama, dalam rangka merayakan Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, maka pada hari ini dalam kebaktian umum 1 dan 2, kita akan melaksanakan Perjamuan Kudus bersama. Majelis Jemaat akan melayankan Perjamuan Kudus ke rumah-rumah bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan di rumah, khususnya bagi oma, opa, dan saudara-saudara yang terkendala untuk datang ke gereja. Dan ini akan dilayankan pada hari Sabtu minggu depan ya. Jadi Sabtu ini, Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 akan dilayankan Perjamuan Kudus ke rumah-rumah. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang membutuhkan bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan sakramen Perjamuan Kudus ke rumah-rumah ini. Pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 29 September kemarin dan ditutup pada hari Rabu 9 Oktober 2024 pukul 14. Bapak Ibu dapat menghubungi nomor WA gereja di 0812 9521 0947. Penyuluhan dalam rangka persiapan pemilihan penatua. Bapak dan Ibu, kita akan mulai mempersiapkan diri untuk memilih bakal calon penatua baru periode 2025-2028. Mari kita mulai dengan yang pertama membawa dalam doa-doa pribadi kita agar proses pemilihan dapat berjalan dengan baik. Kemudian proses pemilihan bakal calon penatua juga diawali dengan memahami bersama-sama siapa sih penatua itu dan perannya dalam komunitas GKI Cipinang Elok. Untuk informasi lebih lengkapnya, Bapak Ibu dapat membaca dalam Warta Jemaat dan WA Grup Wilayah. Warta Bulan Keluarga. Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan Oktober ya. Dan seperti biasanya kita masuk ke dalam bulan keluarga. Kami mengundang untuk Bu Nona Pakan dari perwakilan Panitia Bukel untuk bisa memberitakan kepada kita apa saja nih acara-acara dari bulan keluarga kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara jemaat sekalian. Sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa bulan Oktober ini merupakan bulan keluarga dan kita melaksanakan dengan tema Iman Tumbuh di Rumah dan Gereja. Dan acara pertama sudah kita laksanakan kemarin siang hari Sabtu tanggal 5 Oktober dengan tema Pelawat yang Membawa Berkat. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Masih banyak acara-acara selanjutnya, antara lain kita masak bareng, kebersamaan dalam pujian, bincang-bincang tentang kesehatan, jalan sehat bersama, dan healing bareng ke Taman Mini. Dan acara yang paling dekat adalah hari Sabtu besok, tanggal 12 Oktober di gereja,
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yuk kita masak bareng. Kita akan masak bakmi goreng. Kita nantikan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada Sabtu depan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti semua kegiatan tadi bisa melakukan pendaftaran setelah kebaktian umum di depan. Nanti ada panitia yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Bapak Ibu, jadi hari Sabtu ini ya sudah kita mulai ada acara masak bareng, silakan nanti bisa mendaftarkan diri di depan. Bulan musik, nah ini juga yang baru berakhir kemarin di bulan Agustus ya. Kita akan melihat sejenak rekap dari acara bulan musik GKI Cipinang Elok. Kita membuka bulan musik GKI Cipinang Elok dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Serta pengampunan yang diberi, hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Oh, yang pasti tentunya busana, sanigilah Yesus mau datang. Mari juang, syogan dongeng, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Hiduplah selamanya. Sumatera Barat, ini adalah Datuk Maringgi. Ya.
Saya Siti Nurbaya. Ini Sabainan Alui dan ini juga Sabainan Alui. Salam ini kenal. Ciri khas Minangkabau bajunya ya. Saya juga pakai suntiang. Ini suntiangnya juga yang sederhana, yang supaya gampang aja. Penciptaannya di hari yang dulu, hari ketujuh. Dari lihatnya hai semua, akhirnya Allah Dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus ya, di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita mau bersyukur dan menutup rangkaian Bulan Musik 2024. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita bisa merayakan kekayaan budaya kita melalui bulan musik kemarin, dan kita juga bisa mengikuti keramaian ini tidak berhenti sampai di bulan musik kemarin, tapi juga akan berlanjut di bulan keluarga di Oktober ini sampai kita merayakan HUT dari GKI Cipinang Elok di awal bulan November nanti. Bapak Ibu, warta selengkapnya dapat dibaca di WAG Wilayah, dan kalau Bapak Ibu belum terdaftar bisa mendaftarkan ke Penatua. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi ini dilayani oleh Pendeta Kristina Simaremare dari GKI Gunung Sahari. Majelis Tugas, Penatua Erin, Penatua Ratih, Penatua Ruth, Penatua Rido, Penatua Richard, Penatua Hendrata, Penatua Laurina, dan Penatua Rifki. Pemandu pujian, Bapak Agra dan Ibu Widiarti. Pengiring pujian, Saudara Farel dan Saudari Natasha. Pengisi pujian ada Delta 4 Choir dari SDK 4 Penabur dan Kolintang Angklung Priskila. Pendoa Ibu Dian Damayanti dan Multimedia Sound System Bapak Richard, Bapak Roni, dan Saudari Feli. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah Bapak Ibu kita meneduhkan hati kita, menyiapkan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Pagi ini kita datang dari rumah kita untuk beribadah di rumah Tuhan. Karena itu marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 2, Allah hadir bagi kita. Kuasa Roh-Nya bagai
terus dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, perbarui hati kami, oh curahkan karunia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya yang kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, perbarui hati kami, oh curahkan karunia. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengkuduskan kebaktian kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang datang dari rumah, berasal dari rumah, dan dibesarkan dalam keluarga. Dari keluarga kita belajar tentang cinta kasih. Dari rumah juga kita belajar tentang pemeliharaan Allah. Itulah sebabnya tema besar Bulan Keluarga yang dimulai pada minggu ini. Dan hari ini kita meresmikan juga pembukaan Bulan Keluarga GKI Cipinang Elok dengan tema Iman Tumbuh di Rumah dan Gereja. Sebab demikian juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Allah kita memberi rumah buat kita semua. Kita semua diterima dalam persekutuan, juga dalam komunitas Cipinang Elok. Inilah rumah kita. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Keesaan 606. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kita menyadari dalam perjalanan kehidupan kita bahwa seringkali kita juga sekalipun tinggal di dalam satu rumah, tak jarang kita bisa kena senggol. Kata yang terucap terasa panas di telinga kita, tangan yang menopang terasa kurang pas.
Oleh karena itu, dalam kerendahan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita berdoa. Dalam keteduhan batin kami ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk segala karya kasih-Mu dalam hidup kami, yang sempurna, yang selalu baru setiap pagi, yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Untuk itu semua semestinya kami terus mampu untuk menyatakan kasih-Mu di tengah kehidupan kami. Yang pertama-tama kami mau nyatakan bagi keluarga, bagi pasangan, bagi anak atau anak-anak yang Engkau anugerahkan, bagi orang tua, bagi saudara kami, bahkan setiap orang yang tinggal bersama dengan kami di rumah kami. Namun kenyataannya ketika kami menilik perjalanan kehidupan kami secara khusus dalam perjalanan kehidupan bersama dengan keluarga, kami juga mendapati bahwa kasih yang mestinya kami terus nyatakan, ternyata yang kami kerjakan, yang kami katakan justru mendatangkan luka bagi sesama kami, bagi keluarga kami. Oleh karena itu kami datang memohon pengampunan dan belas kasih. Biarlah kiranya Engkau yang maha baik, maha kasih, boleh memberikan pengampunan kepada kami, karena kami datang dalam penyesalan dan hati yang hancur. Dan kami pun meresponi dengan senantiasa mengupayakan bahkan dalam perjuangan kami untuk senantiasa menyatakan kasih-Mu bagi keluarga kami, juga bagi sesama kami yang Kau hadirkan dalam perjalanan kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus yang terus menolong dan memampukan kami, sehingga hidup kami juga boleh didapati berkenan di hadapan Tuhan, terus menjadi kesukaan bagi Tuhan dan kesukaan bagi sesama kami. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami. Amin. Ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Yesus semuanya,
Juru Selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia Juru Selamatku. Betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rumah yang menerima anugerah Tuhan, tersedia pengampunan dan penerimaan kembali. Sesuai dengan firman Tuhan dalam surat Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus
ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Delta for Choir. Dipersilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Delta for Choir. Kiranya anak-anak terus boleh semangat dalam belajar dan semangat dalam melayani ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita akan membaca dan juga merenungkan bagian firman Tuhan, kita memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur kalau Engkau adalah Allah yang senantiasa membentuk hidup kami untuk boleh terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang juga terus memampukan kami untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Namun kadang-kadang ternyata dalam kelemahan dan keterbatasan kami, iman kami lemah. Kami butuh dikuatkan untuk terus mengerjakan panggilan, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau dalam kebaktian ini, kami boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di tengah ada begitu banyak orang yang punya kesempatan tetapi tidak mengambil dan menggunakannya. Di tengah ada orang yang juga banyak untuk mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak punya kesempatan yang sama dengan kami. Oleh karena itu biarlah kiranya ketika hati kami rindu untuk mendengar firman Tuhan dan kami punya kesempatan itu, kami boleh sungguh-sungguh mengarahkan hati kami untuk kami dibentuk oleh firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman kami, boleh juga meneguhkan panggilan kami untuk terus juga membangun iman itu dalam kehidupan. Baik di tengah keluarga, juga dengan sesama yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, berkaryalah atas kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan juga menghidupi firman-Mu dalam keseharian. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu siap dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Demikian dituliskan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun, engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau kasih pantun untuk mengawali perenungan firman Tuhan kita kali ini. Karena ini kali pertama saya berbakti dan juga boleh hadir di tengah-tengah kebaktian umum Jemaat GKI Cipinang Elok. Ya. Kalau dikasih pantun, responnya apa? Cakep ya. Jalan-jalan ke Semarang. Jangan lupa beli lumpia.
datang ibadah bikin senang. Makin pelan cakepnya. Salam jumpa dan bahagia untuk semua. Bapak Ibu, kiranya setiap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tentu kita bersyukur kita bisa dapat kembali berbakti kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman. Terlebih minggu ini kita akan membuka minggu-minggu atau bulan keluarga. Dan terlebih lagi nanti kita juga akan merayakan, mensyukuri ya, perjamuan kudus sedunia. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka bulan keluarga, tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah iman yang berakar dari rumah. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, multimedia boleh ditampilkan slide saya. Dalam buku Selamat Menabur, karya Andar Ismail, Bapak Ibu tahu ya. Dan belum lama almarhum juga sudah Tuhan panggil pulang. Tetapi karya-karyanya rasanya buat saya pribadi dan saya juga merasa bagi banyak orang itu menjadi berkat. Ya. Boleh ditampilkan slide saya. Dalam buku Selamat Menabur, karya Andar Ismail, diceritakan tentang seorang anak yang lari tergopoh-gopoh. Dia datang kepada pendetanya, memohon kepada pendetanya supaya mendoakan yang sakit. Karena mendengar ada yang sakit, maka si pendeta dan sang anak itu segera pergi. Setibanya di tempat yang dituju, si pendeta agak kecewa. Kenapa kecewa? Karena ternyata yang sakit itu bukan manusia, tetapi seekor kucing. Nah, pendeta itu agak kesal dan merasa dipermainkan oleh anak kecil. Masa kucing sakit aja mesti panggil pendeta. Tetapi si pendeta itu tentu gak ingin mengecewakan si anak. Apalagi dia minta untuk mendoakan kucing kesayangannya. Nah, oleh sebab itu sang pendeta menghampiri si kucing yang sedang berbaring sakit dan berdoa. Pendeta itu berdoa dengan penuh keyakinan. Hai kucing, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah. Amin. Nah, setelah si pendeta selesai mendoakan kucing kesayangan anak itu, si anak merasa senang sekali. Dan ternyata doa pendeta itu manjur. Kalau mau apa tadi? Hidup, hiduplah. Kalau mau mati, matilah. Gak lama dari si pendeta berdoa, kucing kesayangan anak itu mati apa hidup? Ya, kucingnya hidup sembuh. Ya. Dan sebagai tanda terima kasih kepada si pendeta, anak itu bikin sebuah gambar yang bagus. Ketika si anak pergi ke rumah si pendeta untuk memberikan gambarnya, setiba di rumah si pendeta itu ternyata rumahnya sepi. Sunyi. Si anak coba ketuk pintu beberapa kali, tok tok tok, tok tok tok. Kemudian terdengar suara si pendeta yang agak lemah karena ia sedang sakit. Udah ketawa, kenapa? Bertanyalah anak itu, Pak Pendeta boleh gak saya masuk? Sebentar aja Pak Pendeta. Tentu saja anakku silakan masuk. Ya. Pak Pendeta, saya datang bawa gambar karya saya sendiri. Saya mau kasih buat Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta udah doain kucing kesayangan saya dan kucing kesayangan saya sembuh.
Gambar ini silakan Pak Pendeta terima. Si pendeta pun itu senang, terima gambar itu dan mengucapkan terima kasih ya nak. Lalu sebelum pulang si anak itu bilang, Pak Pendeta boleh enggak saya berdoa untuk Bapak yang sedang sakit. Bapak pendeta itu mengatakan, oh ya terima kasih. Boleh ya. Lalu anak itu pun dengan kesungguhan, dengan keyakinan berdoa. Hai Bapak Pendeta, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah. Amin. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, cerita di atas tadi merupakan salah satu contoh. Salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa seorang anak itu adalah seorang yang cepat belajar. Fast learner. Anak itu diajarin sebentar aja, waduh, langsung bisa cepat nangkep. Bahkan mungkin oma opa yang ngajarin ketik WA siapa? Cucunya. Yang ngajarin main Facebook siapa? Cucunya. Anak-anak tuh cepet banget belajarnya, bener ya Bu Erin? Cepet banget juga untuk meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang akan dilakukan. Tiap anak memang mudah untuk menyerap, mudah untuk belajar. Karena children see, children do. Apa yang dilihat anak, itu yang kemudian yang dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang tua kita itu adalah contoh. Kita itu adalah teladan buat anak-anak kita. Kita jadi contoh, kita jadi teladan. Bukan hanya perkataan tapi juga sikap, perbuatan kita sehari-hari yang kadang-kadang kita gak pikirin. Ya mengalir gitu aja. Kita lakukan demikian. Apalagi di rumah kita akan jadi diri kita sendiri kan. Apa ada yang kalau di rumah mau ketawa? Gak ada, mau ketawa ya ketawa aja. Ya, mau tidur ya tidur aja. Bentukannya kayak apa ya begitu. Tidak hanya perkataan tapi juga sikap perbuatan kita sehari-hari itu ditangkap oleh anak-anak. Mudah ditiru oleh anak-anak. Teladan dari orang tua punya daya yang kuat buat anak-anak, terlebih anak-anak kecil. Dan anak-anak butuh realita hidup sehari-hari dari siapa? Ya dari kita sebagai orang tua. Anak-anak melihat siapa kita sebenarnya dalam rumah. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam berkata-kata maupun bertindak supaya tidak kasih contoh atau teladan yang buruk kepada anak-anak. Sebagai orang tua yang hidup pada masa kini ternyata kita mendapati nggak gampang untuk jadi teladan buat anak-anak. Ya, nggak gampang. Ada begitu banyak tantangan, pengaruh pergaulan yang lingkungannya nggak baik. Kita udah jagain sedemikian rupa anak-anak kita ajarin sedemikian rupa. Kemarin saya KTB orang tua Sekolah Bina Iman ya. Lalu kemudian ada yang sharing mengatakan bahwa aduh anak saya tuh ngomong begini. Padahal kita nggak pernah ajarin begitu. Dia ditanya dapat dari siapa? Kata si ini gitu ya, kata si temennya. Jadi ada pengaruh pergaulan, ada pengaruh lingkungan ya. Dari luar rumah yang juga kuat, yang besar. Belum lagi dampak ketika nonton penayangan-penayangan. Mau di media elektronik ya. Yang bisa di sosial media, di YouTube dan sebagainya. Dan itu mempengaruhi perkembangan anak. Ya. Bahkan kita sendiri juga bisa kan terlena dengan sosial media, gadget dan sebagainya. Ya. Kita harus ingat bahwa yang pertama, anak itu adalah anugerah Tuhan. Anak adalah titipan Tuhan, bukan kita yang memiliki sepenuhnya, tapi kita dititipi, kita dipercaya Tuhan untuk boleh jadi orang tua buat anak kita. Karena itu anugerah Tuhan, maka kita mesti mempertanggungjawabkan anak itu kepada Tuhan juga. Anugerah yang disertai dengan tanggung jawab. Bukankah ini juga suatu kehormatan? Karena Tuhan kasihkan anugerah anak atau anak-anak dalam kehidupan kita. Mempercayakannya kepada kita.
Allah mau memberikan kesempatan kepada kita untuk mendidik, mengasuh, membesarkan anak atau anak-anak di tengah keluarga kita. Memang jadi orang tua barangkali sering bikin pusing. Ada yang lagi kewalahan dengan anaknya? Ada yang lagi frustasi dengan apa yang sedang dilakukan oleh anak atau anak-anak? Gak sedikit orang tua yang merasa stres ketika menghadapi atau membesarkan anak. Akan tetapi kalau kita menghayati bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang disertai dengan tanggung jawab, kita harus meyakini bahwa Tuhan juga yang akan menolong kita sebagai sang pemilik sejati dari anak atau anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Walaupun ketika lahir itu kita gak punya manual booknya. Ya. Nanti kalau lahir digimanain, kita kan belajar sendiri ya. Kita belajar dari pengalaman kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sang pemilik menolong kita dalam mendidik, mengasuh, membimbing sesuai dengan apa yang Ia kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Dan kalau kita baca dalam perikop Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, itu mau mengajar kita, itu mau menolong kita tentang tanggung jawab sebagai orang tua. Sebagai orang tua kita mesti membangun iman yang berakar dari rumah. Dan gimana caranya supaya kita sebagai orang tua bangun iman yang berakar dari rumah? Yang pertama, kita sendiri orang tua mesti jadi teladan bagaimana kita membangun iman kita secara pribadi dengan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi pertama-tama yang dilakukan kita dulu. Gimana iman kita? Gimana kita bangun iman kita? Suami, istri. Sebelum mengajarkan prinsip-prinsip kepada anak-anak, prinsip-prinsip nilai-nilai yang tertanam itu mesti ada di kita dulu. Mesti ada di hati para orang tua sebagai teladan hidup. Kita gak mungkin jadi teladan bagi anak-anak tanpa juga mengikut sertakan Allah. Ada sebuah buku yang berjudul Making God Real to Your Children. Jadikan Allah nyata bagi anak-anak Bapak Ibu. Ya, emang Tuhan tuh bentuknya kayak apa ya, Ma? Ya kadang-kadang terus akhirnya ini ya, mereka ngeliat tuh, oh Tuhan tuh yang kadang ada gendong domba, Tuhan sang gembala. Oh Tuhan tuh kadang yang ada di salib, oh Tuhan yang disalib gitu ya. Kemarin tuh belum lama saya lagi cari ilustrasi khotbah, itu ada gambar, dia ikut nonton, lalu ada seorang anak yang gambarannya tuh hatinya lagi sedih banget. Lalu ada orang bawa motor datang tapi rambutnya gondrong gitu ya. Terus kumisan agak ada brewoknya dikit. Dia datengin anak itu lalu kasih kotak, ketika dibuka isinya hati. Anak saya nomor 7 tahun bilang, "Itu Tuhan Yesus ya, Mah?" gitu ya. Tetapi itu kan yang gambaran-gambaran fisik. Tapi bagaimana Yesus yang mengasihi, bagaimana Yesus yang sabar, bagaimana Yesus yang bermurah hati, bagaimana Yesus yang melayani, bagaimana Allah ya, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu nyata buat anak-anak melalui kita. Jadikan Allah nyata buat anak-anak yang melalui kita. Kita mau mengajarkan bahwa wah Allah itu pengampun. Tapi ketika misalnya anak bikin salah, tuh kan salah lagi. Mama udah berkali-kali loh ngomongin kamu. Ya. Kok gitu lagi sih? Mama capek. Gitu ya. Atau papa capek. Ya. Padahal bilangnya Tuhan itu maha pengampun. Kalau anak salah, bikin salah lagi, yang mestinya juga diampuni. Ya. Jadikan Allah nyata buat anak-anak melalui kita. Melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita katakan. Kita tidak mungkin kasih sesuatu yang kita tidak punya. Kita tidak mungkin membangun iman anak-anak kalau iman kita nggak terbangun. Ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, ya, kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan kecewa. Kita nggak punya iman kepada Tuhan, bagaimana kita mau membuat iman anak-anak berakar kepada Tuhan?
Bagaimana kita mampu mengisi anak-anak kita dengan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kebenaran Kristiani sejati kalau kita sendiri gak menghidupinya. Gak mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau anak-anak kita patuh, taat pada kita, ya kita juga harus kasih teladan kepada mereka. Bahwa sebagai orang tua dekat dengan mereka, kita juga patuh, taat kepada yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Hanya kalau kita mengisi Tuhan dengan sepenuh hati dalam hati kita, maka kita dimampukan juga untuk mengasihi, memiliki hati, serta jadi teladan buat anak-anak kita. Kalau kita mau bangun iman yang berakar dari rumah, ya pertama-tama dimulai dari kita sendiri. Ya, kita jadi teladan hidup, menghidupi firman Tuhan, kita menjadikan Allah nyata buat anak-anak kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun iman yang berakar dari rumah adalah kita mau jadi penginjil utama buat anak-anak. Kita penginjil utama, bukan guru sekolah minggu, bukan pendetanya, bukan guru-guru agama di sekolah, tapi orang tua. Kitalah penginjil utama buat anak-anak, memperkenalkan dan men-sharingkan apa yang terpenting kepada anak-anak. Kalau kita lihat dalam bacaan kita di ayat 4, belajar untuk senantiasa mengaku bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Itu yang mau kita terus nyatakan kepada anak-anak. Kita jadi penginjil utama buat anak-anak untuk didengarkan. Bahkan bangsa Israel mengatakan, wah harus diajarkannya itu berulang-ulang gitu ya. Perintah dari Tuhan ini diberikan kepada bangsa Israel untuk diajarkan berulang-ulang. Di saat apapun yang sedang mereka lakukan dalam perjalanan, lagi bangun, lagi tidur, lagi berbaring. Setiap waktu. Sharing imannya itu melalui kehidupan keseharian. Dalam hal sederhana. Ma mataharinya bagus ya. Iya, itu ciptaan Tuhan. Untuk hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, kita mau mengaitkannya dengan Tuhan. Kenapa sih kalau anak saya yang pertama tuh kulitnya agak cenderung lebih kering. Jadi dia kadang-kadang tuh seringkali ngelupas di bagian-bagian tertentu gitu ya. Lalu kenapa sih aku kok begini yang 7 tahun ya. Lalu kemudian kok beda ya sama dedeknya. Ya. Nggak pernah tuh kering kulitnya atau gimana gitu. Jadi ada lotion khusus buat anak nomor 1. Lalu akhirnya saya bilang, iya nak, Tuhan itu menciptakan kita manusia berbeda-beda. Ya kamu begini, dede begini gitu ya. Untuk segala sesuatu mari kita juga mau refleksikan dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita mau menginjili anak kita setiap waktu. Penginjil utama buat anak-anak adalah kita. Orang tua punya tanggung jawab mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada umatnya melalui orang tua. Mari kita juga punya mesbah keluarga, ini harapannya ya Bapak Ibu. Ketika kita mempraktekkan doa, kita mempraktekkan bagaimana kehidupan membaca firman Tuhan, kita mengajarkan nilai-nilai Kristen di rumah supaya pondasi imannya kuat, bisa terbangun. Memang kadang-kadang di tengah kehidupan kita pekerjaan udah bangun pagi-pagi, pulang juga malam, kadang-kadang anak udah tidur susah gitu ya. Ada satu keluarga yang di dalam WA grupnya itu, mereka anaknya 3, lalu suami istri, anaknya udah pada bekerja juga, ada yang udah menikah punya anak juga. Jadi kadang-kadang udah sering susah untuk ketemu gitu ya. Akhirnya mereka itu punya grup baca Alkitab keluarga. Jadi hari ini misalnya baca Alkitabnya Kejadian 1 gitu ya. Nanti mereka laporan di grup keluarga itu.
Ya, aku udah baca dan gitu ya. Itu sebagai media untuk mereka tetap membangun mesbah keluarga walaupun tuh mereka nggak lagi semuanya tinggal bersama. Tapi mereka terkonek satu dengan yang lain. Melalui firman Tuhan yang mereka baca tiap hari dengan bacaan yang juga sama. Kalau ada waktu bertemu, ya tentu mereka berdoa bersama, sharing pergumulan dan sharing iman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, harapannya kita juga memiliki bagian ini. Ya, kita juga terus membangun iman anak-anak, bahwa anak-anak ikut beribadah di sekolah minggu, mungkin juga dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Bahkan kita juga bersyukur sekarang ini kita ada kebaktian intergenerasi. Ya, bisa kebaktian bersama dengan anak-anak dalam juga mungkin hari raya gerejawi. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana membangun iman yang berakar dari rumah, yakni menjalin relasi kasih. Kalau tadi dikatakan di ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Relasi atau hubungan yang berdasarkan kasih Allah. Relasinya itu relasi kasih yang berdasarkan kasihnya Allah. Yang pada akhirnya bisa mengubah hati, memotivasi seseorang. Kuasa kasih itu luar biasa, kasih itu mampu pada akhirnya memperjumpakan Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Pernah ada suatu survei yang dilakukan oleh para dosen sosiolog di Amerika Serikat terhadap 200 anak muda yang hidup di perkampungan kumuh dan juga miskin. Hidup mereka sangat sulit dan susah. Ternyata setelah 25 tahun, sebagian besar yakni anak-anak tersebut, sekitar 176, tadi ada 200 ya, ternyata berhasil dalam hidup mereka. Ada yang jadi dokter, pengusaha, dan seterusnya. Lalu kemudian, kenapa ya bisa berhasil di tengah lingkungan yang demikian? Kunci keberhasilannya adalah mereka dibimbing, dididik oleh guru-guru mereka yang punya hati dengan kasih yang melimpah terhadap murid-muridnya. Jadi kasih itu mengubahkan segalanya. Walaupun kumuh, walaupun miskin, walaupun ya tempatnya rasanya nggak mungkin mencetak tuh tadi dokter, pengacara, pengusaha dan seterusnya. Tapi karena mereka bersama dengan orang-orang yang punya kasih dan jalinan relasinya itu jalinan relasi kasih yang atas dasar kasih Tuhan, mereka mampu jadi orang-orang yang diubahkan. Bahkan dalam peran-peran yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sebagai orang tua atau generasi yang lebih senior dari anak-anak kita terpanggil untuk kasih contoh teladan kepada anak-anak atau generasi muda. Bukan dengan peraturan atau larangan, tapi dengan menjalin relasi kasih, hubungan yang dipenuhi cinta kasih. Agar mereka melihat, mengalami sendiri kasih Allah itu nyata melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Sebab anak-anak itu belajar dari kehidupan. Ini memang tulisannya kecil-kecil ya, karena gabung sama gambar. Belum kelihatan? Ya. Ini adalah tulisan, mungkin Bapak Ibu udah pernah tahu, ya, Dorothy ya. Dikatakan begini, anak-anak itu belajar dari kehidupannya. Kalau anak-anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar untuk memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar untuk menghargai. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, apa yang mau kita ajarkan buat anak-anak? Hari ini kita diingatkan untuk kita terus membangun iman dari rumah. Iman yang bagaimana? Iman yang pertama-tama kita telah hidupi. Iman yang pertama-tama tumbuh, kita bangun dalam diri kita. Yang kita nyatakan dalam relasi bersama dengan anak-anak. Menyatakan Allah hadir dalam kehidupan anak-anak melalui kita. Dan juga kita mau terus mengupayakan relasi cinta kasih.
Ternyata ada bagian yang kelewat ya saya ya. Dari Dorothy tadi ya. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuannya, ia akan belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia akan belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia akan belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Iman yang kuat dimulai dari rumah. Sebagai keluarga kita harus membangun fondasi iman yang kokoh dengan mencintai Tuhan sepenuh hati kita. Mengajarkan firman Tuhan secara konsisten dan menjadikannya sebagai bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian anak-anak akan tumbuh dalam kasih dan pengetahuan akan Tuhan yang menolong mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Selamat membangun iman yang berakar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami menyatukan hati kami ya Tuhan, kami berdoa menaikkan syafaat kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami dalam keberadaan kami sebagai keluarga. Tiap-tiap anggota boleh terus senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dan secara khusus peran orang tua yang Tuhan anugerahkan boleh diresponi dengan penuh tanggung jawab. Ketika kami boleh menghidupi firman Tuhan, kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak, bahkan tiap-tiap anggota boleh saling mendukung, menopang untuk bersama-sama membangun iman yang berakar dari rumah. Biarlah cinta kasih Tuhan juga senantiasa mewujud nyata dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Sudarto. Kami juga berdoa untuk yang sedang dirawat di rumah, Oma Tina Gunawan, Ibu Surtiniman, Ibu Hidayani dalam masa menjalani terapi, Ibu Murnila Sebua. Juga bagi saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan atau terapi, antara lain Ibu Pingkan Lantang, Ibu Endang, Ibu Rinizen, Ibu Josephine, Ibu Nursinta Sitompul, Ibu Damaris Sutagalung, Ibu Julia Iskandar, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, Pendeta Emeritus Ferdinand Sulaiman, dan juga anggota jemaat atau simpatisan yang sedang dalam masa-masa pemulihan, juga dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit yang kami belum dapat sebutkan nama mereka. Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, dan juga iman yang teguh dalam pengharapan mereka kepada Tuhan. Biarlah upaya-upaya yang dilakukan untuk mereka boleh sembuh, Tuhan berkati. Tuhan mau pakai pengobatan, terapi, makanan, minuman yang mereka konsumsi untuk mendatangkan kebaikan. Berkati juga segenap keluarga supaya boleh terus menyatakan kasih, dukungan, perawatan kepada saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk panitia bulan keluarga dan seluruh rangkaian acara selama bulan keluarga. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati panitia bulan keluarga dalam persiapan-persiapan yang dilakukan. Mereka boleh melayani dalam satu hati, sepikir, berderap bersama, dan rangkaian acara selama bulan keluarga ini membuat kami makin menyadari akan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, yakni keluarga kami. Biarlah kiranya kami terus juga membangun kehidupan keluarga di dalam Tuhan. Begitu juga dalam keberadaan sebagai keluarga besar Jemaat GKI Cipinang Elok. Kami juga boleh makin dipersatukan, dipersekutukan untuk bertumbuh berbuah bersama.
Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka, sedang mengalami masalah baik itu dalam hal finansial, ketidakharmonisan antar anggota keluarga, bahkan juga dalam rupa-rupa pergumulan keluarga yang lain. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, Tuhan juga yang terus memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, Tuhan berikan kepada mereka kelembutan hati, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan. Mereka juga bisa melewati masa-masa duka. Mereka bisa melewati persoalan-persoalan keluarga yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa untuk toleransi di Indonesia. Biarlah kami hidup dalam kerukunan dan cinta kasih. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan. Tuhan berkati para korban. Hingga pada akhirnya mereka juga tetap merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk keamanan di Papua. Dan juga perdamaian di jalur Gaza dan Rafah, serta untuk perdamaian dunia. Tuhan, Engkaulah Sang Juru Damai, biarlah kiranya Engkau juga yang boleh menjadi juru damai bagi daerah-daerah atau negara yang berkonflik. Kiranya Tuhan pakai pemerintah, pemimpin negeri untuk pada akhirnya memiliki hati yang mengupayakan damai. Kami berdoa juga untuk jemaat GKI Melur dalam berbagai pergumulan pelayanan dan SDM Tuhan. Kiranya Engkau menjawab, menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Kami berdoa juga untuk pergumulan setiap pribadi dalam mencari kehendak Tuhan, baik di tengah pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, kesehatan, juga bagi yang sedang menantikan hadirnya buah hati di tengah keluarga mereka. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa hadir dalam rupa-rupa pergumulan pribadi yang sedang kami miliki. Kami mau terus berpengharapan kepada Engkau, karena pengharapan di dalam Engkau adalah sauh yang kuat dalam hidup kami. Kami membawa seluruh pokok doa syafaat kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum masuk ke liturgi persembahan, saya pengen tanya nih. Ada yang hari ini kesulitan cari tempat parkir untuk kendaraannya? Enggak ada? Semuanya dapat parkir? Dekat-dekat? Jauh. Puji Tuhan dapat tapi jauh ya Pak ya. Baik, ini mungkin yang banyak dialami sama Bapak Ibu ya. Sudah 2 minggu ini rasanya kita susah cari parkir. Duduk harus berdesak-desakan. Ada yang biasanya duduk di tempatnya sudah punya tempat duduk langganan begitu ya. Tapi jadi nggak bisa dan tergeser gitu. Aduh, hari ini wartanya panjang, pengisi pujiannya ada 2 gitu ya. Ini banyak kali dari tadi saya sebelum memulai ibadah, banyak pikiran yang berkecamuk di kepala saya begitu ya. Takut dikomplain nih sama jemaat. Tapi Bapak Ibu, tadi waktu saya duduk di sini dan saya melihat gedung gereja ini penuh, saya langsung ditegur Tuhan gitu ya. Ini yang kita doakan nih, terutama rekan-rekan majelis. Saya masih ingat mungkin gak berapa lama waktu COVID, kita cuma berhadapan dengan kursi-kursi kosong di gereja. Cuman ada pendeta, pelayan pengiring pujian, majelisnya. Yang lainnya kosong mengikuti dari rumah. Tapi hari ini dari minggu kemarin gedung gereja ini penuh Bapak Ibu, boleh dilihat ya ke samping-sampingnya. Kalau yang bisa lihat ke atas, ke bawah, ini semua penuh dan ini yang kami doakan begitu. Jadi hari ini saya begitu ditegur, begitu dipenuhi oleh rasa syukur ya. Bagaimana di tengah-tengah mungkin kita suka mengeluh untuk hal-hal kecil. Kita jadi lupa untuk menghitung berkatnya yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan begitu ya. Ketika kita mungkin harus cari parkir jauh atau harus berdesak-desakan, ada pertumbuhan jemaat di situ. Ada orang-orang yang Tuhan tambahkan, ada rekan-rekan yang hari ini juga akan bersama-sama dengan kita yang mungkin tamu tetapi mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Ada muka-muka baru yang saya lihat juga mengikuti dan hari ini akan pertama kali mengikuti perjamuan kudus, itu juga kami syukuri. Dan ada oma-opa yang tadi angklung Priscilla, oma-opa angklung Priscilla yang bisa naik ke tangga, lalu juga main angklung, ada opanya ya 2 sekarang di angklung Priscilla.
Ada Tante Rini yang hari ini sudah berdiri di belakang kolintangnya, udah lincah memainkan kolintangnya. Itu semua berkat Tuhan ya, yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, di dalam gereja kita. Biarlah kita boleh menghitung selalu berkat-berkat kita yang mungkin tidak selalu bisa diukur dengan uang. Tapi tiap hari kita menerima berkat Tuhan lewat nafas hidup kita yang gratis, lewat keberadaan orang-orang yang kita kasihi, lewat rumah, keluarga, dan juga komunitas tempat kita bertumbuh. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam 1 Tawarik 29 ayat 13, kita diajak untuk sekarang ya Allah, kami bersyukur padamu dan memuji namamu yang agung itu. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan diadarkan lewat kantong persembahan. Kalau Bapak Ibu memilih sarana transfer, itu juga bisa dikirim ke rekening gereja yang tertera di layar. Bisa dengan transfer atau mungkin juga dengan scan QRIS-nya ya. Dan juga pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, Bapak Ibu juga bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di tata usaha. Karenanya marilah sekarang sebagai satu keluarga besar GKI Cipinang Elok bersama-sama dengan persekutuan dan juga komunitas kita yang hadir di hari ini. Sekarang kita membawa rasa syukur kita diiringi dengan pujian PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku.
Mari kita bangkit berdiri membawa persembahan kita dengan ayat yang kedua. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ya Tuhan, hati kami bersyukur, hati kami menghangat ya Tuhan ketika kami boleh menghitung berkat-berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Mungkin bukan hanya berdasarkan uang ya Tuhan, tetapi dari kehangatan di tengah keluarga, dari cengkrama dan juga kadang-kadang pertengkaran di antara anak-anak yang kami saksikan. Kadang-kadang kami juga mungkin lupa ya Tuhan untuk bersyukur. Tetapi hari ini kami mau menghitung berkat-berkat kami, karena kami tahu semuanya hanya karena kebaikan Tuhan yang begitu setia. Dan saat ini sebagai satu keluarga besar, kami mau datang mempersembahkan apa yang bisa kami berikan ya Tuhan, sebagai tanda dan juga doa harapan kami, supaya ini boleh digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperbesar kerajaan Tuhan di muka bumi, supaya orang boleh melihat, terutama juga anak-anak kami, keluarga kami, mereka yang berada di dekat kami ya Tuhan, mereka boleh melihat Engkau di dalam kami dan kasih-Mu nyata ya Tuhan melalui apa yang kami lakukan, melalui apa yang kami saksikan, melalui perbuatan dan juga kehidupan kami. Karenanya ya Tuhan, kami mau mensyukuri dan membawanya semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam satu rumah, dalam satu iman, kita bersama bertumbuh dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Mari kita kerjakan dengan tekun, saling membangun dalam iman. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah kehidupan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin.
Marilah kita kembali menyanyikan PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati buniku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Mari bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Dan selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk.